sahabat peradilan, selamat datang di Pengadilan Negeri Stabat. Tahukah kamu saat ini pengajuan upaya hukum banding sudah bisa dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu? Berdasarkan ketentuan SK Dirjen Badilum nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang pembaharuan pedoman standar pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dan SK Dirjen Badilum nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/6/2025 tentang perubahan SK Dirjen Badilum nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang pembaharuan pedoman standar pelayanan terpadu satu pintu PTSP pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik melalui e-Berpadu, dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 365-KMA-SK-12-2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Apa sih aplikasi e-Berpadu itu? Aplikasi e-Berpadu atau Elektronik Berkas Pidana Terpadu merupakan bagian dari digitalisasi layanan peradilan pidana yang sebelumnya manual menjadi elektronik. Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi administrasi perkara pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan tanpa harus datang ke pengadilan. Apa sih upaya hukum banding itu? Upaya hukum banding adalah permohonan yang diajukan pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama agar perkara tersebut diperiksa kembali oleh pengadilan tingkat banding. Berapa lama tenggang waktu dalam pengajuan upaya hukum banding? Permohonan upaya hukum banding diajukan dalam kurun waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir saat pengucapan putusan. Siapa saja user yang berwenang untuk pendaftaran upaya hukum banding melalui aplikasi e-Berpadu? 1. Penuntut umum. Jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum dalam perkara tersebut di tindak pertama atau yang mendapat delegasi dari Kepala Kejaksaan Negeri untuk melanjutkan proses penanganan perkara tersebut. 2. Penasihat hukum untuk terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukum dalam penyelesaian perkara yang sedang dimohonkan banding, baik ditahan atau tidak ditahan. 3. Petugas lapas. Untuk terdakwa yang tidak diwakili penasihat hukum yang ditahan di lapas ataupun rutan tersebut. 4. Meja pidana atau upaya hukum untuk terdakwa yang tidak didampingi oleh penasihat hukum atau tidak ditahan. Bagaimana cara melakukan pendaftaran upaya hukum banding melalui aplikasi e-Berpadu? Langkah 1. Akses halaman registrasi. Kunjungi link http://e-berpadu.mahkamahagung.go.id. Langkah 2. Login. Lalu klik login. Lalu inputkan nama email, password, dan captcha yang sesuai. Jika sudah, kemudian klik login. Jika sudah berhasil login, klik menu upaya hukum, kemudian klik banding. Maka akan muncul tampilan seperti screenshot di bawah ini. Setelah itu, klik tambah pada pojok kanan atas. Jika sudah berhasil klik tombol tambah, silahkan inputkan nama pengadilan tingkat pertama sesuai wilayah hukum masing-masing perkara yang akan dimohonkan banding. Selanjutnya, silahkan inputkan nomor dan tahun perkara, kemudian klik tombol cari. Kemudian, akan muncul tampilan seperti di bawah ini, yang terdiri dari nomor perkara, tanggal putusan, klasifikasi perkara, dan terdakwa. Jika data yang ditampilkan sudah benar, silakan klik tombol pilih. Input data pendaftaran dan unggah surat kuasa yang telah didaftarkan di Kepanitraan Hukum. Surat kuasa diunggah pada kolom yang telah disediakan dalam bentuk PDF. Kemudian, isi tanggal surat kuasa. Klik centang pada kolom nama terdakwa yang dipilih. Pastikan kembali data yang telah dimasukkan dan dokumen yang diunggah benar. Jika sudah, konfirmasi pengajuan banding Anda dengan klik daftar pada pojok kanan. Setelah itu akan muncul konfirmasi pendaftaran seperti di bawah ini. Klik centang pada pernyataan, saya setuju dengan pernyataan di atas. Kemudian, klik simpan. Jika sudah muncul tampilan seperti berikut, selamat, pendaftaran banding yang Anda ajukan berhasil. Apabila petugas meja upaya hukum sudah meregister perkara, maka status pendaftaran akan berubah menjadi banding diterima. Lalu, Anda dapat mendownload akta permohonan banding dengan mengklik tombol detail pada pojok sebelah kanan. Akta permohonan banding merupakan bukti yang sah bahwa pendaftaran upaya hukum banding telah didaftarkan di pengadilan. Berikut tampilan akta permintaan atau permohonan upaya hukum banding. Jaksa penuntut umum atau penasihat hukum
atau petugas lapas untuk terdakwa yang ditahan dapat mengajukan memori banding melalui berpadu sesuai dengan batas akhir berdasarkan tanggal register banding yaitu 7 hari setelah banding berhasil didaftarkan, dan para pihak tidak dapat mengubah atau menambah memori banding yang telah mencapai batas akhir waktu. Terbanding dapat mengajukan kontra memori banding melalui e-berpadu setelah memori banding diupload dan diberitahukan. Para pihak baik pembanding atau terbanding dapat memantau seluruh proses serta tahapan pada aplikasi e-berpadu, mulai dari relas pemberitahuan banding, relas pemberitahuan memori banding, relas pemberitahuan kontra memori banding, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara atau injage, relas pemberitahuan putusan dan proses pencabutan banding. Permohonan upaya hukum banding yang diajukan melalui e-berpadu diterima paling lama pukul 15 waktu setempat agar dapat diproses di hari yang sama. Apabila Anda mengalami kendala dalam pendaftaran banding melalui e-berpadu, Anda dapat menghubungi layanan Simami PN Stabat pada nomor 0895 218 12 356.